Joy Kids. Yes. Shalom adik-adik Joy Kids GPD Sumedang. Ketemu lagi dengan Kak Imel di ibadah Gereja Anak siang hari ini. Gimana kabar kalian semua? Baik? Puji Tuhan. Kami berharap kalian semua baik. Di rumah kalian sehat. Selalu melakukan prokes ya, protokol kesehatan kalau misalkan kalian keluar rumah. Nah, adik-adik udah siap-siap belum untuk kita beribadah? Nah, kalian siapkan diri kalian, kita mau beribadah, duduk yang manis, kita mau berdoa dulu ya. Ikutin Kak Ina berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami mau beribadah online. Tuhan Yesus, Engkau hadir bersama kami di rumah kami masing-masing. Tuhan, lawat kami, berkati kami, biarlah dalam ibadah ini Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Kami atas dulu suaranya. Joy Kids, yes. Joy Kids, yes. Joy Kids, Joy Kids, Joy Kids, yes. Beri kemuliaan buat adik-adik. Siapa puji Tuhan? Kita bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Tuhan Yesus Baik. Selalu baru namamu bagiku.
pada siang hari ini. Terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tertanam di setiap hati kami Tuhan. Kami mau dengar-dengaran, kami mau duduk manis untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar? Wah, kakak lihat wajah-wajah yang sangat bersuka cita. Kakak tes dulu deh, mana suaranya? Joy Kid? Yes! Joy Kid? Yes! Joy Kid, Joy Kid, Joy Kid? Yes, yes, yes! Wah, kita hari ini masih menceritakan tentang Musa. Waduh, siapa yang ingat cerita minggu lalu? Pintar semuanya. Mukjizat yang Tuhan lakukan lewat Musa sangat banyak ya. Sangat luar biasa. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Nah, adik-adik, kita mau lanjut ceritanya yuk tentang Bapak Musa. Apalagi ya ceritanya? Adik-adik penasaran? Duduk yang manis, jangan main-main, dengarkan dengan baik, oke? Nanti akhir cerita kakak mau kasih pertanyaan, makanya adik-adik harus dengarkan dengan baik, oke? Selamat mendengarkan. Setelah Tuhan berhasil menyelamatkan bangsa Israel, menyeberangi lautan, membelah lautan, perjalanan bangsa Israel masih panjang. Mereka harus berjalan melewati padang gurun. Pada awalnya mereka bersuka cita terbebas dari Mesir, tapi pada akhirnya mereka bersungut-sungut, mereka mengeluh, mereka lelah berjalan terus di padang gurun. Sampai mereka bertanya kepada Musa, "Mengapa engkau memimpin kami ke dalam padang gurun ini? Lebih baik kami berada di Mesir. Wah, di sini gak ada makanan, gak ada minuman." Akhirnya Musa berdoa sama Tuhan dan Tuhan menjawab doa Musa. Bahkan Tuhan memberikan makanan dari surga. Wah, seperti cerita waktu itu ya, roti mana. Tuhan memberikan makanan buat bangsa Israel. Penyertaan Tuhan buat bangsa Israel begitu luar biasa, sesuai janji Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Ketika mereka mulai kehabisan air, wah, mereka mulai bersungut-sungut lagi. Mereka mulai menggerutu lagi, ngomel-ngomel lagi. Akhirnya Musa berdoa lagi sama Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa Musa. Tuhan memberikan air keluar dari batu. Wah, seperti cerita minggu kemarin ya. Tuhan terus menyatakan mukjizatnya. Tapi bangsa Israel terus saja mengeluh. Terus saja bersungut-sungut. Mereka tidak bersyukur. Padahal Tuhan sudah menyatakan mukjizatnya. Pada suatu hari Musa naik ke gunung untuk berdoa. Dan Tuhan berkata, "Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu atas sayap Raja Wali. Dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari segala bangsa." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Lalu Tuhan berfirman lagi, "Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara. Dan katakan kepada mereka, mereka harus menguduskan diri dan pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaian mereka. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai."
Dan terjadilah pada hari ketiga pada waktu terbit fajar ada guruh, kilat, awan padat di atas gunung, bunyi sangkakala yang keras sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutup oleh seluruh asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Lalu Musa dipanggil Tuhan untuk naik ke puncak gunung Sinai. Di sana Tuhan berfirman kepada Musa dan memberikan 10 perintah Allah. 10 firman dan peraturan yang harus ditaati oleh bangsa Israel. Nah, adik-adik tahu nggak apa aja perintahnya? Sama-sama kita belajar ya. Yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau di bumi, di bawah, atau di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan. Yang kelima adalah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam adalah jangan membunuh. Yang ketujuh jangan berzina. Yang kedelapan adalah jangan mencuri. Dan selanjutnya yang kesembilan adalah jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Lalu yang ke-10 yang terakhir adalah jangan mengingini hak milik orang lain. Jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Itulah 10 perintah Allah yang diberikan kepada Musa untuk bangsa Israel. Lalu Musa menyampaikan seluruh perintah Allah yang Tuhan sampaikan kepada Musa kepada bangsa Israel untuk ditaati, untuk dilakukan. Adik-adik, sudah didengarkan ceritanya? Adik-adik sudah mengerti? Nah, Tuhan berfirman, Tuhan akan menjadikan kita harta kesayangannya. Kalau apa ya? Kalau kita taat kepada firman Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, kita akan menjadi kesayangan Tuhan. Siapa adik-adik di sini yang mau menjadi kesayangan Tuhan? Nah adik-adik, Tuhan menampakkan dirinya kepada bangsa Israel untuk menyatakan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu menyertai, Tuhan itu selalu ada untuk kita. Dan Tuhan mau supaya kita taat kepada firman-Nya, taat kepada perintahnya. Ayo adik-adik, siapa yang mau taat sama perintah Tuhan? Yang mau taat sama firman Tuhan? Agar kita menjadi harta kesayangannya Tuhan. Kita mau terus taat kepada Tuhan, taat kepada mama, taat kepada papa. Siapa mau jadi anak taat? Oke, yang mau menjadi anak yang taat, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami taat akan perintah-perintah-Mu, akan titah-titah-Mu, akan firman-Mu Tuhan. Jadikan kami anak yang taat dan dengar-dengaran agar kami menjadi harta kesayangan-Mu Tuhan. Kami mau terus berjalan dengan firman-Mu, sesuai firman-Mu dan sesuai perintah-Mu Tuhan. Kuasa iblis, kuasa kegelapan yang seringkali mengganggu kami, seringkali membuat kami tidak taat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak Joy Kids agar menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, anak-anak yang pintar, anak-anak yang diberkati Tuhan. Juga mama papa yang selalu mendampingi adik-adik. Tuhan Engkau menolong, memberkati, Engkau
berkati setiap keluarga-keluarga, Engkau memberkati usaha mama papa, Engkau juga berikan hikmat untuk mama papa membimbing, mendidik adik-adik Joy Kids Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Coba kakak tanya, siapa yang hafal tadi 10 perintah Allahnya? Wah, hebat, hafalkan ya, dan jangan lupa hafalkan ayat hafalan. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Manusia yang ada di muka bumi. Amin. Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Amin. Lebih dari manusia yang di atas muka bumi. Amin. Dia manusia yang ada di atas muka bumi. Amin. Keluaran ayat 23, tetapi kamu harus ayat 25 ada Tuhan Allahmu, maka ia kamu harus beribadah dan ayat minumanmu ibadah, dan aku akan menjauhkan penyakit dari Allahmu. Amin. Ia akan memberkati roti makananmu. Hai teman-teman, untuk minggu ini kegiatannya adalah kirimkan foto kalian untuk Happy dan Holly menunjukkan jari kalian angka 10. Nah, karena kita hari ini belajar tentang 10 perintah Allah. Dan untuk kelas Kids, Joy, Tunas, kelas besar, pokoknya kalian yang sudah bisa menulis, kalian tuliskan 10 perintah Allah itu dan kalian tunjukkan ke dalam foto. Kalian di foto beserta tulisan kalian 10 perintah Allah. Oke? Dadah, sampai minggu depan. Jangan lupa kirimkan. Oke adik-adik, kalian semua udah ikutin ibadah online dari awal sampai akhir. Nah, sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa kalian tetap semangat buat mengirimkan ayat hafalannya ya ke grup masing-masing atau ke kakak-kakak sekolah minggu. Oke, dadah, Joy Kids GPD Sumedang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Joy Kids, Yes.